Ternyata ini yang bikin Sambo ditakuti penyidik usai Yosua dibunuh. Dan memang merasa situasi terintervensi karena bukan lagi head to head orang per orang, tapi memang situasi pada saat kita olah TKP itu status quo kita itu sudah dimasukin sama dari Propam waktu itu ya. Kemudian berbagai langkah dan tindakan yang dia ambil seperti mengambil barang bukti, kemudian saksi. Nah, itu yang membuat kami sangat terguncang saat itu sebagai tim olah TKP dan saya sebagai Kasat Reskrim. Saat itu Pak Efes menyampaikan jangan ribut-ribut, jangan rame-rame, jangan menyampaikan dulu ke mana-mana. Jangan ribut-ribut, jangan rame-rame, ya. Jangan sampaikan kemana-mana. Ya, karena ini terkait dengan pelecehan istrinya. Siap yang mulia, jadi saya sampaikan bahwa seorang Kadif Propam berpangkat Irjen Pol bintang 2 di Polri ini banyak Pak. Akan tetapi Kadif Propam ini hanya satu. Kalau di TNI kan dia POM Pak, POM-nya TNI. Artinya memiliki kewenangan khusus terhadap polisi umum. Jadi mohon izin dengan jujur di sini saya menjawab. Saya pun ketika diperintahkan beliau langsung melaksanakan Pak. Tetapi perintah pada saat itu yang saya tahu adalah perintah yang benar. Kejadian tembak menembak pada saat itu adalah merupakan suatu hal yang benar. Karena kenapa? Karena seluruh saksi meyakinkan seluruh penyidik yang ada di TKP bahwa itu adalah benar peristiwa tembak menembak. Mantan Kanit Satreskrim Polres Jaksel AKP Rifaizal Samuel mengungkapkan rahasia Ferdi Sambo ditakuti anak buahnya di kepolisian sejak awal kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat muncul ke permukaan. Perintah Ferdi Sambo saat itu pun tak bisa dibantahkan dan ditolak Samuel yang kala itu bertindak sebagai penyidik kasus tersebut. Apa sebenarnya kekuatan Sambo? Fakta itu terungkap di persidangan dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua dengan terdakwa mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kaden Biro Paminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2022. Rifaizal saat itu dihadirkan sebagai saksi dari jaksa penuntut umum. Sekedar diketahui, Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama didakwa merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan. Perbuatan itu dilakukan Agus dan Hendra bersama dengan 4 orang lainnya. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Rabu 19 Oktober. 4 terdakwa lain yang dimaksud adalah Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto. AKBP Arif Rahman Arifin mereka didakwa dengan berkas terpisah. Agus dan Hendra didakwa dengan pasal 49 Jungto, pasal 33 dan pasal 46 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kembali Samuel, pada sidang itu hakim mulanya bertanya tentang sosok atasan Samuel yang merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel Ridwan Soplanit. Hakim bertanya sudah berapa lama Samuel mengenal Ridwan di institusi kepolisian. Pak Soplanit, ya, itu atasan langsung saudara saksi, tanya hakim. Betul yang mulia, jawab Samuel. Sudah berapa lama bekerja sama? Tanya hakim lagi. Saya kurang lebih 5 bulan yang mulia, jawab Samuel. Hakim bertanya apakah ada di mana satu waktu Ridwan menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Samuel pun mengamini itu. Menurut saksi, apakah Pak Soplanit orangnya peragu atau bagaimana atau tegas? Tanya hakim. Setahu saya tegas, jawab Samuel. Tapi saudara mengatakan bahwa ada satu saksi Soplanit menjadi ragu-ragu. Tanya hakim. Betul, jawab Samuel.